Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat, yang kami hormati Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Rektor Universitas Negeri Padang yang diwakili oleh Wakil Rektor 3, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, acara pembukaan Pameran Bursa Kerja Sumatera Barat tahun 2024 dimulai. Mengawali acara untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Irda Yusra. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, izinkan saya memimpin doa menurut syariat Islam, sementara yang non-muslim berkenan untuk menyesuaikan. Mari kita awali doa kita dengan membacakan Ummul Al-Quran, Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-mahbud fi kulli awal, al-mawjud fi kulli zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahad
as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Hayyun, Ya Qayyum, kami tengadahkan tangan ini dengan hati tulus kami bersyukur, mengakui keagungan-Mu di atas segala makhluk yang muncul, berikhtiar dan bermunajat dengan segenap jiwa dan raga. Hari ini adalah hak Engkaulah zat pengatur. Rabbana faghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansur alaina aqdamana al-qaumil kafirin. Ya sahiban maghfirah, ampunkanlah dosa-dosa kami yang selalu sering menzalimi diri kami. Ampunkan kedua dosa orang tua kami yang telah membesarkan kami dengan penuh pengorbanan yang tidak pernah bisa kami ganti. Ampunkan dosa-dosa para pendidik kami yang telah berjasa mendidik dan mencerdaskan kami. Ampunkan dosa para pemimpin kami, pemimpin yang ikhlas untuk mewakafkan diri demi jayanya kampus UNP tercinta ini. Ampunkan dosa pemimpin negeri ini yang tulus mengurusi negeri Pertiwi. Ampunkan dosa para pahlawan yang telah berkorban harta dan jiwa untuk tegakkan negeri tercinta ini. Serta ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada saat ini. Ya Malikal Mulki ya Dzul Jalali wal Ikram, di hadapan-Mu kami berdiri dalam kerendahan hati, menyambut keberkahan dalam kegiatan Job Fair Bursa Lowongan Kerja tahun 2024 ini. Anugerahkanlah kepada kami rahmat-Mu yang tiada terhingga, agar setiap langkah yang kami ambil dipenuhi dengan kemudahan dan keberkahan. Ya Rahim, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada setiap individu yang hadir. Berikan mereka kepercayaan diri dan keberanian untuk menghadapi tantangan yang menghadang. Karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk meniti perjalanan karir kami menuju kesuksesan dan kejayaan yang Engkau tetapkan. Ya Jabbar, perbaikilah setiap kekurangan dan kelemahan kami, agar kami dapat menemukan kekuatan dan kelemahan kami. Perkenankanlah setiap langkah menjadi bukti dari kebesaran-Mu. Susunlah takdir kami dengan indah, agar setiap langkah kami selaras dengan rencana-Mu yang maha sempurna. Ya Kudus, sucikanlah hati dan pikiran kami dari segala kebimbangan dan keraguan, agar kami dapat menampilkan diri kami dengan penuh kejujuran dan integritas di hadapan para pemberi kerja. Anugerahkanlah kepada kami kedamaian dalam setiap langkah yang kami ambil. Teguhkanlah tekad kami dalam mengejar impian dan cita-cita. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shadiqan mutaqabbal. Ya Allah, ya Alim, ya Razak, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan berkah. Bukankanlah pintu-pintu rezeki yang luas bagi setiap individu yang hadir pada kegiatan hari ini. Dengan nama-nama-Mu yang agung, ya Allah, kami memohon agar job fair ini menjadi ladang yang subur bagi setiap pencari kerja untuk menemukan kesempatan yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dan kick-off Gubernur Sumatera Barat sekaligus membuka secara resmi acara pameran Bursa Kerja tahun 2024. Yang terhormat Bapak Haji Mahyeldi SP, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat pagi-pagi kayaknya. Bulan Ramadan, bulan selamat. Banyak anak-anak pergi mengaji. Kenapa salam saya tidak jauh semangat? Saya ulang sekali lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, Bapak Samsi Hari. Terima kasih Pak Hari atas pulang kampungnya. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Yoki Yulizar, MSc, sebagai Kepala Politeknik Ketenagakerjaan Kementerian. Selamat pulang kampung Pak Prof. Beliau juga darah-darah Minang kan Bapak Ibu. Selanjutnya yang kita hormati Pak Rektor UNP, terima kasih Pak Rektor yang telah memberikan fasilitasi untuk acara yang luar biasa pada kesempatan ini di gedung ini dalam rangka untuk job fair kita pada hari ini. Yang kita hormati Ketua DPRD Provinsi atau yang mewakili Wali Kota Padang, hadir Pak Asisten, terima kasih Pak Asisten. Selanjutnya yang kami hormati Kepala Pusat Pasker ID Kemenaker RI, Bapak M. Yusuf, STMSI, yang hadir bersama kita pada hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat beserta dengan seluruh jajaran yang hadir, beserta dengan seluruh Kepala OPD Dewan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas yang bidangi Ketenagakerjaan Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Selanjutnya kepada pimpinan institusi Mitra Kerja BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, UPTP, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang, dan BP3MI Sumatera Barat yang hadir. Dan terkhusus kepada panitia penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja atau Job Fair Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik yang hadir, dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dari Jakarta, pengusaha, kemudian perguruan tinggi, Pak Rektor, UNP, beserta dengan seluruh jajaran dari UNP yang hadir pada hari ini. Ya, dalam acara yang sangat istimewa, tentunya adalah kaitan dengan pameran Bursa Tenaga Kerja atau Job Fair. Yang menurut kami, kegiatan ini dengan dipilihnya di Sumatera Barat, Pak Menteri berkegiatan, Ibu Menteri berkegiatan di sini, maka pilihan ini atas nama pemerintah provinsi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan untuk bulan-bulan selanjutnya juga bisa juga dialokasikan untuk Sumatera Barat, Pak Hari. Selanjutnya salat bering salam kita kirimkan buat Junjungan besar kita Rasulullah Muhammad SAW yang sangat peduli dan mengajarkan kepedulian itu kepada kita terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, karena memang kita di Sumatera Barat kaitan dengan pengangguran termasuk cukup tinggi, terutama sekali adalah di kota-kota besar, di Padang dan kemudian juga beberapa kota yang lainnya. Kenapa? Karena memang
banyak saudara kita yang kuliah di sini, selesai kuliah, dan kemudian mereka tetap berada di Kota Padang. Nah, sementara lapangan kerja ya itu sangat terbatas. Nah, kalau itu dengan adanya kegiatan job fair pada hari ini, inilah suatu hal yang langkah yang tepat, dan sekali lagi, dan ini juga adalah suatu kegiatan yang disemangati dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, itu kepedulian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang seorang rasul dari kalangan kamu sendiri yang terasa berat olehnya akan penderitaan-penderitaanmu, permasalahan-permasalahan. Nah, inilah permasalahan kita di Indonesia, salah satunya adalah permasalahan tenaga kerja. Dan kebetulan Pak Ari, Pak Prof Yuki, berapa pekan yang lalu saya sempat ke Riyadh dan ketemu dengan Pak Dubes di sana, dan kita juga mengunjungi suatu tempat di sana yang menampung tenaga-tenaga kerja yang berada di Arab Saudi khususnya yang menghadapi permasalahan. Nah, di Makassar itu ini memang menjadi ketika kita mengunjungi mereka ya, dan kemudian kita bertemu dengan mereka, memang suatu kesedihan yang luar biasa dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi di sana. Nah, ini terjadi adalah karena memang keterbatasan lapangan kerja dalam negeri, sehingga memang mereka mencari peluang-peluang di luar negeri tentunya. Yang juga di sana sini juga ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, mudah-mudahan kegiatan yang Bapak lakukan bersama dengan pemerintah provinsi dan kemudian UNP pada hari ini adalah salah satu jawaban untuk menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap masalah ketenagakerjaan tersebut. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, untuk Provinsi Sumatera Barat kita memiliki angkatan kerja lebih daripada 3 juta jiwa. Lebih separuh dari penduduk kita. Berdasarkan data ketenagakerjaan dari BPS bulan Agustus 2023, secara umum dapat diketahui bahwa masih tingginya angka pengangguran terbuka yang tersebar di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Meskipun dalam kurun waktu 1 tahun terakhir terdapat penurunan angka pengangguran itu 0,24%, dari 6,52% menjadi 6,28%, atau sebanyak 179.000 orang lebih. Alhamdulillah bisa kita tekan, tapi termasuk juga masih tinggi tentunya. Dari paparan angka BPS kita ketahui bahwa masih tingginya angka pengangguran masih merupakan persoalan mendasar dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Di satu sisi kita ketahui Sumatera Barat tidak punya pabrik yang banyak dan sumber daya alam yang begitu memadai seperti provinsi-provinsi lain. Namun Sumatera Barat mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata dan kuliner. Itu makanya terima kasih Pak Ari ketika beliau menjabat sebagai Kepala Badan Diklat di sini, maka itu Desta, itu inisiatornya adalah beliau, Pak. Di pahalanya mengalir terus sama Pak Ari. Ya, kenapa? Karena sekarang ini Desta itu sudah menjadi satu tanda ketika pejabat datang ke Sumatera Barat. Ya, Wali Kota Padang menggunakan, kemudian Pak Rektor, dan kemudian juga kabupaten kota yang lain. Nah, beliau yang dapat pahala yang banyak, Pak. Terima kasih Pak Ari. Itu makanya jiwa beliau jiwa Minang Sumatera Barat. Terima kasih, Pak. Untuk mengurangi angka pengangguran serta membuka lapangan pekerjaan, berbagai upaya dilakukan, salah satunya adalah kegiatan job fair pada hari ini. Dan kami juga ketika di Kota Padang dulu juga dibantu juga oleh kementerian, beberapa kegiatan-kegiatan. Di Makassar itu ya perhatian dari Ibu Menteri, dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk Sumatera Barat ya pada kesempatan yang lalu dan juga pada hari ini
dengan kegiatan job fair ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Job fair menjadi suatu jembatan untuk mempertemukan atau memfasilitasi antara pihak perusahaan dengan pencari kerja, sehingga dapat menempatkan pencari kerja ke dalam posisi pekerjaan yang tepat sesuai dengan bakat, minat, dan kompetensinya. Pada hari ini disediakan lebih kurang ada 1.000 ruang itu. Mudah-mudahan insya Allah ini akan menjawab sebahagian permasalahan yang ada kita di Sumatera Barat. Sasaran dari pemberian kesempatan kerja atau job fair ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia atau calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kita harapkan perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Barat, kita harapkan memberikan prioritas kepada putra-putri. Nah, itu makanya kemarin kami juga ketemu dengan beberapa pengusaha kita yang ada di Jakarta, yang juga berasal di Sumatera Barat, juga kita mendorong bagaimana membuka usaha-usaha di banyak tempat di Indonesia ini, bahkan juga ke luar negeri. Di antaranya kemarin kami ketemu dengan salah seorang pengusaha di Jakarta, itu kita akan mencoba untuk membuka ruang ke Timur Tengah, Pak. Kenapa? Karena memang kita Provinsi Sumatera Barat punya hubungan yang cukup baik dengan beberapa perantau-perantau kita yang ada di Arab Saudi. Itu makanya insya Allah 1 Muharram nanti bertepatan dengan 7 Juli nanti kita akan menghadirkan keluarga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Sumatera Barat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi suatu bank yang akan menjembatani hubungan baik kita ke Arab Saudi, karena kita mengetahui bahwasanya lapangan kerja di Arab Saudi begitu banyak, dan kemudian sementara SDM di sana sangat terbatas, maka itu ruang itu sangat terbuka untuk kita di Indonesia, dan khususnya Sumatera Barat untuk ke depan. Nah, jaringan-jaringan ini kita coba menghidupkan. Itu makanya kita menjaga, melihara dengan adanya Minang Diaspora. Bulan Desember yang lalu ada pertemuan Minang Diaspora menghadirkan 1.000 orang perantau kita dari banyak negara, dan kemudian ini menjadi duta-duta pemerintahan Provinsi Sumatera Barat di banyak negara, dan mudah-mudahan ini juga akan menjadi ruang yang akan membukakan jalan untuk lapangan kerja itu. Dan alhamdulillah kemarin kami juga dengan Pak Wakil Menteri Tenaga Kerja juga sudah mengadakan proses sertifikasi, peningkatan para instruktur, ada sebanyak 14 ruang bidang yang bisa ditempati untuk itu. Nah, mudah-mudahan ini akan lebih banyak lagi dalam rangka untuk mempersiapkan, dan pada gilirannya nanti adalah bagaimana mempersiapkan para tenaga kerja kita yang memiliki sertifikasi. Kebetulan kemarin kami di Bukit Tinggi juga bekerja sama dengan IPB, itu dalam rangka untuk mensertifikasi itu juru sembelih halal. Kenapa? Karena Bapak Ibu, karena memang sekarang ini di dunia internasional itu juga membutuhkan juru sembelih halal. Ketika bicara masalah produksi halal, maka juru sembelihnya itu harus beragama Islam. Nah, kalau itu kita perbanyak untuk melatih ini, dan mudah-mudahan ini juga menjadi ruang yang peningkatan kompetensi yang kita lakukan, yang pada giliran juga akan membuka ruang untuk para tenaga kerja kita untuk bekerja di banyak tempat nantinya. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka untuk memberikan peluang bertemunya supply dan demand melalui pasar kerja yang tercipta melalui job fair ini. Kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat sekali lagi memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi dan mengambil peran dan membuka ruang dalam penerimaan tenaga kerja pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dari 1.000 yang ruang yang dibuka, mudah-mudahan ini akan bisa meningkat lagi untuk masa-masa yang akan datang. Dan juga kepada para saudara kami yang ada di Sumatera Barat, mudah-mudahan di dalam kegiatan job fair ini akan bisa mendapatkan ruang, peluang lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensinya.
Dan pada kesempatan ini hadir sebanyak 50 perusahaan. Terima kasih kepada 50 perusahaan yang telah berkontribusi dan rupanya ada sebanyak 1.500 lowongan yang dibuka untuk pasar lokal, nasional, dan internasional. Terima kasih itu kepada OPD-OPD di Provinsi Sumatera Barat juga Kabupaten Kota. Lagi mari ya kita bersinergi dengan balai-balai pelatihan vokasi yang ada di Sumatera Barat sehingga memang kita bisa memberikan kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dan alhamdulillah kita sekarang ini juga melalui SMK ini juga menjadi bahagian yang kita dorong bagaimana kepala-kepala SMK harus bersinergi dengan perusahaan-perusahaan dan bahkan karena kurikulum itu bisa dimodifikasi oleh sekolah sekarang ini, maka kita pun juga mengajak ya perusahaan-perusahaan dan kemudian juga melalui dinas pendidikan kepala sekolah untuk bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan lowongan lapangan kerja tersebut. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, untuk itu kami berharap dengan pelaksanaan kegiatan Job Fair tahun ini berjalan lancar dan lowongan tersedia dapat terisi secara maksimal dan perusahaan mendapatkan kandidat terbaiknya dan pastinya tentu angka pengangguran akan bisa kita tekan. Kami juga berharap peran aktif daripada OPD-OPD di provinsi dan kabupaten kota yang bidang ketenagakerjaan, demikian juga lembaga penempatan kerja swasta, LPTKS, perusahaan-perusahaan pekerja migran Indonesia P3MI, serta bursa kerja khusus BKK, SMK, dan perguruan tinggi dapat menyusun program penempatan tenaga kerja khususnya pelaksanaan job fair online dan offline di daerah masing-masing untuk kedepannya. Akhirnya Bapak Ibu hadirin berhadir, mari sama-sama kita buka secara resmi kegiatan job fair Bursa Kerja Sumatera Barat tahun 2024 secara resmi dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kemudahan, kebaikan, dan akan berikan hal yang positif untuk kita semua. Sebelum mengakhiri sambutan ini, maka kami tutup dengan pantun. Buah durian dengan buah duku, buah rambutan manis dimakan. Cakep. Kalau kita bersatu padu, semua masalah bisa dituntaskan. Mudah-mudahan sinergi kita pada hari ini dari kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pengusaha, dan kemudian juga pencari kerja, mudah-mudahan sinergi ini akan bisa menyelesaikan sebagian permasalahan kita. Banyaklah senyum, jangan bersedih, supaya tubuh sehat walafiat. Cukup sekian dan terima kasih. Moga Job Fair memberikan banyak manfaat. Banyak pendakian ke Bukit Selasih. Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai jatuh. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Gubernur untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya kami mengundang Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Kemenaker RI, Kepala BNSP, Wakil Rektor 3 UNP, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat untuk maju ke depan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan saksikan bersama pembukaan pameran Bursa Kerja tahun 2024 ditandai dengan pemukulan tambua. Baik, kita hitung bersama. 3, 2, 1.
Dengan demikian pameran Bursa Kerja Sumatera Barat tahun 2024 resmi dibuka. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Karya Sarana Sejahtera. Untuk itu kami mengundang Direktur Perencanaan dan Kerjasama Universitas Negeri Padang untuk dapat naik ke atas. Bapak silakan, Bapak Yusrizal SPD MPD. Dan selanjutnya kami juga mengundang dari PT Prima Karya Sarana Sejahtera untuk dapat maju ke depan. Silakan. Baik, selanjutnya kami juga mengundang Wakil Rektor 3 UNP Bapak Profesor Yohandri MSI PhD untuk dapat menyaksikan penandatanganan MOU. Baik, kita foto. Baik, selanjutnya penyerahan plakat, silakan. Penyerahan plakat. Baik, terima kasih kepada Bapak. Kami silakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu, kami silakan untuk kembali ke tempat semula karena kita akan kembali mengikuti acara selanjutnya. Dan marilah kita dengarkan bersama laporan pelaksana kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bapak Ibu kelaziman di pemerintah provinsi, setiap ada acara itu biasanya ada pantun. Izinkan saya berpantun. Mentari terbit belumlah tinggi, jalan berdua bersama ipar.
Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Nak 20 pantun syair yang goreng tahu dan gulai tempe, enak dimakan bersama nasi. Job fair bertempat di UNP. Job fair berlangsung selama 2 hari. Ya. Saya kira cukup di sini saja pantun Bapak Ibu. Kalau berpantun dah habis hari terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Buya Meldi, memang beliau ada acara sangat padat dan alhamdulillah beliau berkenan membuka acara kita pada hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP Pak Samsi Hari yang berkenan hadir memenuhi undangan dari Bapak Gubernur. Terus Pak Wali Kota Padang yang diwakili oleh Pak Sten 2 Pak Dedi Riyadi. Seterusnya kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat ataupun mewakili Kepala Politeknik Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Yoki Yulizar MSc. Ya. Karena ada nama Yulizar itu kami yakin pasti ada darah Minangnya. Ternyata memang ada darah Padang ya. Selungkang ya. Selungkang tenar di mana-mana Pak. Bukan sulit air saja ya, termasuk selungkang. Terus yang kami hormati Kepala Pusat Pasar Kerja Paskara ID beserta jajaran, dalam hal ini diwakili Mas Sigit. Seterusnya Bapak Rektor Universitas Negeri Padang. Dalam ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3. Kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kemarin diundang ada dari Perindak ya, dari Koperasi UMKM dan Diskominfo ataupun mewakili. Terus yang kami hormati Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten Kota Sumatera Barat, Ketua Kadin Sumatera Barat, Ketua Apindo, Ketua Ajapti Sumatera Barat, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ada Pak Sarul, ada Bu Sari, Kepala BP3MI ya, Sumatera Barat, Mas Bayu Aryadi, Kepala UPTP BP Padang atau BLK Padang, Eka Cahyadi. Terus pimpinan perusahaan yang mengikuti Job Fair, para panitia Job Fair tripartit ya, Paskara ID, UNP dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat, rekan-rekan pers, hadirin yang berbahagia, tidak diatuk namu, tidak dibilang gala, nak je sambalah kami memuliakan. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita ungkapkan puja puji syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah amin. Kita masih diberi rahmat kesehatan dan kurnia umur yang panjang sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam acara pembukaan Job Fair yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 7 sampai 8 Mei tahun 2024. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam rahmat dari Allah SWT. Salam beri salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, kami dari panitia pelaksana izinkan melaporkan kegiatan ini. Dan kegiatan ini sesungguhnya sudah lama dirancang, itu pada tahun 2023 yang lalu, setahun yang lalu, ketika penyelenggaraan Job Fair di Kota Padang. Nah waktu itu Pak Rektor UNP Pak Ganepri yang beliau berkawan akrab dengan Pak Sekjen itu Pak Profesor Arwah Sanusi itu meminta supaya Job Fair bisa dilaksanakan di UNP. Yang kebenaran Pak Sekjen juga memberikan kuliah umum di UNP. Nah waktu itu langsung disetujui oleh Pak Sekjen. Nah karena tupoksi itu berada ya, tugas pokok fungsi itu berada di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Sumatera Barat, maka tentu saja Pemprov melalui Disnaketran ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan menjadi tripartit ya. Ada Disnakertran Provinsi, UNP dan Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Dan ini banyak menjadi pertanyaan banyak orang Bapak Ibu ya. Ini perlu kami buka terang benderang ya. Karena ini perencanaan sudah lama ya. Orang banyak bingung juga bertanya, Buya Meldi tamatan Universitas Andalas, saya juga tamat Unan, kenapa tidak di Unan katanya ya. Jadi bagi kami dengan Buya sama Bapak Ibu, Unan UMP itu adalah Sumatera Barat. Istri Buya Meldi adalah tamatan UNP. Artinya anak-anak Pak Gubernur adalah itu ibunya tamatan UNP. Kepala dinas di Pemprov banyak tamatan UMP. Jadi tidak usah heran. Jadi kami tidak membedakan mau di Unan, mau di UMP sama saja. Kadis Pendidikan Provinsi Pak Barlius orang paling dekat dengan Buya Meldi adalah tamatan UMP. Ya, kepala alumni UNP itu adalah pada dinas dispora itu My Prison adalah tamatan UMP, itu kesayangan Buya itu yang paling dekat dengan Buya ya. Jadi itu barangkali yang tidak tersampaikan tadi oleh Pak Gubernur ya. Nah, jadi UNP sama saja, Unan sama saja, itu menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, cuma saja kebetulan sedang masuk ke dunia politik, itu aja masalahnya ya, sehingga kami sebagai Kadisnakir merasa risih juga. Kemarin Pak Wamen PBB merapat kepada Pak Prabowo 02, Sumatera Barat 01 ya. Nah, saya dengan Buya alhamdulillah dekat, dengan Pak Wamen pun juga sangat dekat ya. Tapi saya tidak punya pretensi apa-apa. Saya adalah aparatur negara, abdi negara, abdi masyarakat. Dan saya bukan orang politik, hanya kebetulan masuk sekarang itu saat dunia politik itu saja. Dan mudah-mudahan kita berharap dengan Jokper yang dilaksanakan yang bertempat di UMP ini bisa diambil manfaatnya oleh para mahasiswa yang tamat ya S1, yang sudah lama barangkali banyak pengangguran ya, karena memang lebih kurang tamat S1 itu di Sumatera Barat 50.000 orang setiap tahun ya. Berasal dari Damastraya, Solok Selatan, Pasaman Barat, Mentawai dan seterusnya. Harusnya mereka akan pulang kampung, tapi ternyata tidak, masih bertani Kota Padang, bahkan bikin KTP Kota Padang. Ini memberatkan pemerintah Kota Padang, sampai pengangguran di Kota Padang itu sampai mencapai 17%, luar biasa. Nah, kalau tingkat provinsi pengangguran cuma sekitar 5,9, tetap di atas rata-rata nasional yang sekarang sudah mendekati 5,6. Kenapa? Seperti kata Pak Gubernur tadi, Provinsi Sumatera Barat tidak punya sumber daya alam yang banyak, tidak punya banyak pabrik ya. Tapi kuliner unggul, pariwisata unggul. Dan tahun 2022 sampai sekarang kita sudah mengirim orang Bapak Ibu ke luar negeri, ke Jepang, Malaysia, Australia, Bulgaria, dan ada yang ke Jerman. Nah, dari 2000 itu Bapak Ibu, sebanyak 94% adalah perempuan, bukan laki-laki. Nah, ini sudah terbalik nih. Dunia terbalik Pak Wakil Rektor ya. Nah, ini sudah menyalahi filosofi adat Minangkabau. Karatau medang dulu di kampung Babungun Bolon, marantau bujang dulu di kampung Babuah Balun. Si bujang nak merantau Bapak Ibu, kini si upi nak pergi merantau keluar. Ya, kemarin kami dengan Pak Bayu ya. Itu sosialisasi untuk ke Jepang, 100% pesertanya perempuan, tidak ada satu pun laki-laki. Kok buyang pergi ke danau, you Bali balanyak Bali, kau panjang balik dulu. Kok buyang pergi merantau, ibu cari dulu sana, cari induk samang cari dulu. Si buyang pergi merantau dulu, kinilah supiak ya. Dulu curan waktu kerja perempuan bekerja di rumah tangga itu adalah hanya 17 jam untuk mencari penghidupan, paling rendah di Indonesia. Sekarang perempuan Minangkabau Bapak Ibu adalah Samolojo Bali di atas sampai 22 jam per minggu untuk mencari penghidupan. Jadi jangan heran, saya sudah banyak diundang SMK ngajar bursa kerja khusus ya. Ada yang 8 jam, jam 8 sampai jam 4 sore, ada 6 jam, ada 4 jam, ada 2 jam. Yang saya ajar, saya ceramah itu bukan para siswanya Bapak Ibu, tapi para gurunya dan kepala SMK-nya. Nah, ketika saya coba ketemu siswanya, Dewi cita-cita mau jadi apa? Jadi dokter Pak Kadis. Dewi ini SMA. Joni cita-cita jadi apa? Jadi suaminya Dewi gitu.
Jadi laki-laki Minang kini hobinya mencuci Bapak Ibu, menyasah jadi bapak rumah tangga. Kalau nak pai cayo, cubalah Bapak Ibu caliak. Sebab anak muda-muda kini banyak kesayangan anak mama. Saya sering menyisir menjelang pulang ke rumah di bulan Ramadan, itu penuh KP-KP itu dengan sepeda motor luar biasa. Itu penuh dengan pengangguran Bapak Ibu. Ya. Hebatnya sudah beberapa kali Jokper diadakan. Saya masuk di dinas ini tahun 2022, berarti sudah 3 tahun berturut-turut. Banyak tidak ikut Jokper, bahkan tidak bisa membuka link Jokper. Sementara mereka menggunakan gadget 6 jam per hari. Ini sudah luar biasa. Namun diapakan ini? Ya, anak-anak tamatan sarjana S1 di Sumatera Barat. Ya. Tadi saya ketemu Mr. Melki tadi. Wow, holiday visa ke Australia. Itu bergaji 32 juta per bulan. Ya. Kita buka 1 tahun, long kerja 5.000, ternyata sudah 1 tahun yang diterima cuma 36 orang. Padahal pekerjaannya ringan-ringan saja di Australia itu. Memelihara biri-biri, kanguru, memetik buah apel. Nah, kenapa tidak bisa masuk Australia? Ketidakmampuan berbahasa Inggris. Nah, luar biasa. Padahal kita belajar bahasa Inggris itu 9-10 tahun. SD 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 1 tahun, tapi tidak mampu-mampu berbahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris sekarang sudah gipen Bapak Ibu, sudah kewajiban. Nah, kemudian pelaksanaan Jokper ini pendananya ada 3. Yang pertama ada dana langsung dari pusat pasar kerja, kemudian ada dana dari UMP dan ada dana dari Disnaker Tranprop. Ya. Jadi dana itu tidak berdempet ya, saling bersinergi satu sama lain, saling memperkuat, saling memberikan bantuan dan saling memberikan keuntungan satu sama lain, sehingga mudah-mudahan ini bisa dalam 2 hari terlaksana dengan lancar ya. Kami juga mencermati hari sudah jam berapa ini, sudah berjam 9, tidak berapa orang mahasiswa yang hadir ya. Padahal ini dilaksanakan di sebuah perguruan tinggi yang besar di Sumatera Barat di Bapak Ibu. Jadi kami juga berpikir juga, kita buka Jokper, kemarin juga ada di Damastraya, di Kota Padang, di Kota Solo. Padahal itu kan peluang itu. Tapi ternyata banyak juga yang tidak ikut gitu. Nah, pada perusahaan-perusahaan yang kita undang itu adalah perusahaan-perusahaan yang punya kualitas, yang punya kapabel, bukan sembarang perusahaan Bapak Ibu ya. Karena kami juga punya pengawas ketenagakerjaan. Kalau perusahaan itu macam-macam, kita bisa periksa, kita bisa tutup sebagian, bahkan semua 100% perusahaan itu bisa kita tutup berdasarkan aturan undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian apa tujuan Jokper ya? Tentu mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna kerja. Pencari kerja adalah mulai tamatan SMA atau tamatan SMK, tamatan D3, tamatan S1, bahkan tamatan S2 ya. Pengangguran sangat banyak sekarang Bapak Ibu. Nah, kemudian sarana dan fasilitasi bagi pencari kerja untuk mendapatkan informasi, publikasi lowongan yang disediakan oleh perusahaan. Dan perusahaan pun juga dapat melakukan rekrutmen sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan perusahaan dan pengguna jasa. Nah, sasaran Jokper menempatkan pencari kerja sebanyak mungkin menurut jabatan yang tersedia pada pengguna kerja. Tadi sudah disampaikan lebih kurang hampir 50 perusahaan, bahkan tahun lalu 62 perusahaan Bapak Ibu, 62. Skalanya lokal, nasional, internasional, bahkan sampai ke Afrika juga ya. Tapi banyak nggak minat, terutama yang dari kalangan pertanian maunya kerja kantoran gitu. Nah, pada pertanian itu perkebunan, ada tawaran sampai ke Afrika, ke Malaysia dengan gaji yang cukup besar. Tapi maunya kerja kantoran ya. Kalau kerja kantoran jangan masuk pertanian. Pertanian itu pasti kerjanya di lapangan. Nah, Jokper ini terlaksana selama 2 hari, tanggal 7 dan 8 Mei. Tapi dia dilaksanakan secara hibrid ya, online dan offline. Dan prosesnya itu lebih kurang dari yang sudah kita laksanakan itu 3 bulan Bapak Ibu, 3 bulan. Jadi nanti akan ada panggilan-panggilan oleh perusahaan
terhadap para pelamar kerja tadi. Jadi tidak langsung hari ini dia lulus atau besok tidak. Ya, karena kita berikan kesempatan bagi perusahaan ya untuk melakukan penilaian terhadap lamaran yang diajukan tadi. Jadi kita buka, kita terang, dan tidak ada KT peleceh, tidak ada Bapak Ibu. Kong kali kong tidak ada. Walaupun sesungguhnya hebat juga. Ada beberapa kawan saya bahkan sempat warik juga jabatannya, wakil rektor. Kok dipaksa untuk masuk perusahaan? Nggak bisa. Ya, karena perusahaan itulah menentukan dia akan menggaji orang selama hidup gitu. Dan kemampuan IT di perusahaan sekarang Bapak Ibu sudah wajib, sudah GPEN, tidak merupakan nilai lebih lagi. Ya. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan pada pagi ini sebagai laporan dari panitia. Akhirnya terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Kami tutup dengan pantun ya, karena ada buka pantun. Buahku ini buah tomat, cukup di sini, thank you very much. Nak dulu pantun syair yang nyoba tambah lah, bertambah sama ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ikan lele, ikan kuih tidak bertetele. Senang coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Bapak Insinyur Nizamul Muluk MSI. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Negeri Padang disampaikan oleh Wakil Rektor 3, Bapak Profesor Yohandri MSI PhD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Buya tadi kayaknya kurang semangat. Saya mulai dari pantun dulu. Hari pagi baik apakan, makan kue di dalam talam. Sabalun sambutan disampaikan. Ambo ulang balik baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salawatu ala nabi Allah Muhammad SAW. Puji syukur, alhamdulillah pagi ini Bapak Ibu kita berkumpul di sini dalam rangka kegiatan Job Fair Sumatera Barat tahun 2024. Salawat bin salam buat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Yang kami hormati Bapak Gubernur tadi sudah membersamai kita, kemudian Kepala BNSB Pak Ari, selanjutnya Bapak Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, terima kasih Bapak sudah datang di Sumatera Barat, khususnya di Universitas Negeri Padang, Ketua DPRD Provinsi, Wali Kota, Kapus, Job Fair ID, Kadis Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat. Saya lihat juga ada Kadis Deprendat, terima kasih Pak sudah datang. Kemudian Bapak Ibu Dekan dan pimpinan di lingkungan Universitas Negeri Padang, para direktur perusahaan, mitra, teristimewa, Bapak Ibu undangan dan para peserta yang bergabung hari ini dalam kegiatan Job Fair 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Rektor yang harusnya pada pagi ini bersama dengan kita dalam kegiatan hari ini, namun karena beliau sedang ada kegiatan dan agenda yang sudah dijadwalkan pada jauh hari, beliau mohon maaf dan menyampaikan salam hormat dan terima kasih pada kita semua. Mudah-mudahan kehadiran beliau tidak mengurangi makna dan arti dari kegiatan kita pada pagi ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Job Fair tahun ini yang diselenggarakan di Universitas Negeri Padang. Kami senang melihat banyak individu, pribadi-pribadi yang bersemangat untuk memperluas jaringan profesional dan mengejar peluang karir yang menarik yang ditawarkan oleh banyak perusahaan dan mitra yang bergabung pada hari ini.
Kegiatan job fair ini tentu merupakan kesempatan bagi semua pihak pencari kerja baru atau orang yang akan mengembangkan karirnya, dan ini merupakan platform yang luar biasa bagi para pencari kerja untuk menemukan pekerjaan impian mereka. Bagi Universitas Negeri Padang, kegiatan ini merupakan salah satu wadah yang sangat penting, karena bagi kami kegiatan job fair ini merupakan salah satu yang bisa mengakselerasi kegiatan pencapaian indikator kinerja universitas, di mana salah satu indikator kinerja universitas ini adalah bagaimana mempercepat lulusan mendapat pekerjaan kecil dari 6 bulan dengan penghasilan lebih dari 1,2 kali UMR. Sehingga kami memandang bahwa kegiatan ini akan memberikan makna dan arti bagi Universitas Negeri Padang bagaimana mempercepat lulusannya dapat diterima di pasar kerja. Kami juga memandang job fair ini bukan hanya sekedar pencari pekerjaan, tapi juga membantu jaringan profesional yang kuat. Kami mendorong seluruh peserta, dan mudah-mudahan insya Allah banyak mahasiswa Universitas Negeri Padang untuk berinteraksi dengan banyak perusahaan perwakilan mitra untuk mencari pengalaman, bertanya tentang pengalaman, mencari nasihat, mencari best practice dari mitra-mitra dan perusahaan yang hadir pada hari ini. Jangan ragu untuk bertanya apapun yang ingin diketahui, karena job fair ini adalah tempat yang tepat untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber aslinya. Selanjutnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua perusahaan mitra yang telah bergabung, panitia. Tanpa dukungan semua pihak, maka kegiatan ini tentu sulit untuk dapat terlaksana. Kami percaya bahwa kerjasama antara perusahaan, perguruan tinggi, pencari kerja, dan komunitas dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kemajuan bagi semua pihak. Terakhir, namun tidak terkalah pentingnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pencari kerja atau yang akan mengembangkan karir telah memilih bergabung dalam kegiatan kita pada pagi ini. Kami berharap kegiatan ini dapat dijadikan kesempatan dan momentum yang berharga untuk mencapai impian dan tujuan dalam meraih pekerjaan yang layak di dunia kerja. Atas nama tuan rumah Universitas Negeri Padang, kami mohon maaf jika ada pelayanan atau dukungan yang belum optimal kepada seluruh panitia dan semua pihak yang terkait. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di dalam penyampaian. Kami tutup dengan pantun, Angelina Sondak menangis sedih. Ya udah, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Padang, Bapak Profesor Yohandri MSI PhD. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Yoki Yuliza, MSc. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Bapak dan Ibu, mungkin saya menyampaikan sambutan dari Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Anwar Sanusi, PhD. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Mayeldi Asarullah yang barusan bergabung, dan juga Kepala BNSP Bapak Samsihari. Yang saya hormati Kepala Disnaker Trans Sumbar Bapak Insinyur Nizam Al-Muluk. Yang saya hormati Bapak Rektor UNP Profesor Dr. Andes Ganefri,
PhD yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Yohanri PhD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu perwakilan mitra perusahaan peserta Job Fair Provinsi Sumatera Barat serta para tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan anugerah berkah, rahmat dan ridhonya kita sama-sama bisa berkumpul di pagi hari ini dalam acara Job Fair Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara pameran kesempatan kerja atau Job Fair, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan Universitas Negeri Padang yang telah menciptakan momentum berharga bagi masyarakat umum, mahasiswa, mahasiswi, serta alumni untuk dapat terhubung langsung dengan dunia industri, memperluas jaringan dan tentu saja mencari peluang karir yang sesuai dengan minat dan kompetensi masing-masing. Job Fair ini juga merupakan bukti bentuk kepedulian dari Disnaker Trans dan UNP bagi masyarakat Sumatera Barat dalam rangka meraih kesempatan kerja yang lebih baik. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pimpinan perusahaan yang telah berpartisipasi pada Job Fair hari ini guna menyebarluaskan informasi lowongan kerja yang dimiliki. Job Fair ini bukan sekadar acara biasa, tetapi juga merupakan wadah bagi individu untuk mengeksplorasi peluang karir, mengembangkan jejaring profesional dan menemukan kesempatan yang sesuai dengan minat, keterampilan dan aspirasi dari yang pencari pekerja. Di sini para pencari kerja dapat memperluas wawasan tentang industri, memperoleh informasi tentang perusahaan serta mengetahui kebutuhan dan ekspektasi dari berbagai sektor industri yang diwakili. Bagi perusahaan peserta, Job Fair merupakan wadah untuk mendapatkan kandidat dengan bakat dan keterampilan yang tepat untuk memperkuat tim kerja dan mendukung pertumbuhan bisnis dari perusahaan. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita berkumpul dalam momentum yang istimewa di mana teknologi dan inovasi terus mengubah landscape bisnis secara cepat dan mendalam. Era disrupsi yang penuh dengan tantangan dan peluang mendorong kita semua untuk terus meningkatkan kompetensi dan fleksibilitas kita agar tetap relevan dan berdaya saing di pasar kerja yang terus berubah. Job Fair yang kita adakan pada hari ini bukan hanya sekedar kesempatan untuk mencari pekerjaan saja, tetapi juga sebuah wahana pembelajaran dan pertukaran gagasan. Di sini kita dapat mengeksplorasi berbagai peluang karir yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi dan perubahan dalam kebutuhan industri. Acara Job Fair ini bersifat hybrid. Tadi dilaporkan oleh Pak Gubernur ada 50 perusahaan dari berbagai sektor lapangan usaha. Selain itu juga pada Job Fair Sumatera Barat tahun ini juga terupdate. Tadi saya mendapatkan laporan sebesar 1.700 lowongan kerja dari luar dan dalam negeri yang semoga dapat dimanfaatkan oleh pencaker di Sumatera Barat dan sekitarnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2023 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan setiap lowongan pekerjaan yang tersedia pada instansi yang berwenang. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan adanya kewajiban laporan
lowongan kerja ini tentunya diharapkan dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan peningkatan kesempatan bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan minat kerja. Sementara itu, Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia. Melalui regulasi ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan relevansi kurikulum vokasi dengan kebutuhan pasar kerja, meningkatkan aksesibilitas pendidikan vokasi bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan vokasi. Kedua regulasi tersebut saling terkait dalam konteks peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan menerapkan Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2023, perusahaan dapat melaporkan lowongan pekerjaan yang tersedia, sementara melalui Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi yang lebih baik. Sistem informasi pasar kerja efektif memungkinkan para pencari kerja untuk memperoleh informasi yang akurat dan terkini tentang peluang kerja, tren industri, dan persyaratan kualifikasi. Dengan demikian, sistem informasi pasar kerja menjadi alat yang berharga bagi pencaker, perusahaan, dan pemerintah dalam mengambil keputusan strategis terkait rekrutmen, pengembangan karir, dan kebijakan pendidikan. Dengan menyatukan ketiga elemen ini, wajib lapor lowongan pekerjaan, revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, serta sistem informasi pasar kerja, kita membentuk ekosistem yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Pemerintah melalui Kemnaker telah menyediakan platform sistem aplikasi ketenagakerjaan atau yang disingkat dengan Siap Kerja yang berisi Career Hub atau Job Portal, Skill Hub atau platform informasi pelatihan, Certihub untuk sertifikasi keterampilan, dan BizHub untuk mewadahi perluasan kesempatan kerja melalui tenaga kerja mandiri atau TKM atau wirausaha. Selain itu ada juga Talent Hub sebagai sarana bagi milenial dan Gen Z yang ingin meningkatkan keterampilan kekinian seperti digital marketing, content creating, web development, design, dan artificial intelligence, dan lain-lain. Marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan saya ucapkan selamat kepada Disnaker Trans Provinsi Sumatera Barat dan Universitas Negeri Padang yang telah melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan Job Fair tahun 2024 ini. Kami berharap agar banyak pencari kerja yang memperoleh pekerjaan serta pemberi kerja yang memperoleh pekerjaannya melalui acara ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar, dan sukses dan bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih banyak atas kehadirannya, partisipasi aktif, dan perhatiannya dari Bapak dan Ibu. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Yogi Yulizar MSc, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dan baik Bapak, selanjutnya kami persilahkan untuk peninjauan stand atau booth kepada Bapak Direktur dan Bapak Ibu tamu undangan lainnya. Kami silahkan, kita akan sama-sama meninjau pameran bursa
Kerja Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Baik, kita akan mengawali untuk meninjau booth yang ada di sebelah kiri. Silakan Bapak. Dan juga Bapak Ibu tamu undangan lainnya kami persilakan. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, dapat kami informasikan bahwa setelah ini akan ada acara pembukaan Expo UNP yang akan diadakan di depan auditorium. Maka untuk itu kami mengundang juga kepada Bapak Ibu tamu undangan dan juga Bapak Ibu pimpinan Universitas Negeri Padang untuk segera menuju ke depan auditorium karena kita akan melaksanakan pembukaan dengan menggunting pita. Demikian dapat kami informasikan, terima kasih.
Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk unit kesenian Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Auditorium Universitas Negeri Padang. Pagi, wah rame ya Ismi. Sudah banyak ya hari ini dari tamu undangan, Bapak Ibu dan teman-teman, kakak abang semuanya sudah memenuhi auditorium Betul kita hari sekali, ini. di atas ternyata juga rame ya Ismi, tidak hanya di bawah. Oke, kami ingin mengucapkan selamat datang di acara Job Fair Bursa Lowongan Kerja 2024 Sumatera Barat. Dan juga kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah mau mendampingi kita pada hari ini. Selamat datang Bapak dan Ibu. Selamat datang Ibu. Nah, acara hari ini tuh diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkolaborasi bersama Provinsi Sumatera Barat dan Universitas Negeri Padang. wow, beri tepuk tangan yang meriah untuk acara kita hari ini. Luar biasa sekali hari ini. Aku lihat dari tadi di depan ya Ismi, di depan auditorium itu banyak kakak abang yang menggunakan pakaian formal, rapi dan sopan. Ya, ngapain lagi dong itu. Jadi hari ini tersedia lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan, IC. Betul Jadi sekali. hari inilah waktunya untuk kakak abang atau mahasiswa Fresh bisa graduate, ya, iya. yang mau mendaftar pekerjaan. Jadi Iya. hari ini dapat menemukan karirnya dan meraih masa depannya. Betul sekali, hari ini auditorium akan menjawab seluruh pertanyaan dan harapan dari kakak abang hari ini. Oke, jadi acara ini tadinya udah dibuka ya dengan hikmat oleh tamu undangan dan betul ada sekali. juga pimpinan dari Universitas Negeri Padang. Iya. Ada Tapi Bapak sebelum itu, Rektor Ismi, juga ya. Tapi Iya. sebelum itu kita belum kenalan ternyata. Oh iya, sampai lupa ya kita kenalan. Betul, tadi karena kita terlalu asik dan enjoy melihat penampilan dari UKKES, tapi UKKES. izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama sebelumnya perkenalkan aku Ismi Dan aku Aisyah dari Unit Kegiatan Komunikasi dan Penyiaran Kampus Universitas Negeri Padang. Terima kasih. Oke, jadi hari ini kita bakal temenin tamu undangan, temenin Bapak Ibu dan teman-teman semua di acara Job Fair 2024 ini. Tapi hari ini ya, kita sebenarnya tidak hanya macam-macam stand booth aja yang ada hari Betul ini. sekali, kita hari ini juga belajar banyak hal, tapi sambil belajar kita bakalan ada kuis. Wow, ada kuis yang berhadiah ya. Betul, ada games dan door prize-nya juga. Wow, luar biasa acara kita hari ini. Tapi tidak hanya itu, hari ini juga ada talk show tentang peluang kerja ke luar negeri. Betul, yang kali ini akan ditemani langsung dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerjaan Migran Indonesia. Dan moderator hebat, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita undang ke depan ya Aisyah. Betul sekali. Mari Inilah kita moderator kita hari ini, Agil Fauzia. Oke, terima kasih MC kita. Selanjutnya itu adalah talk show mengenai, ada yang tahu talk show kali ini tentang apa? Oke, aku akan spill sedikit tentang bahwasanya talk show kali ini itu berjudul Peluang Kerja ke Luar Negeri. Tentunya aku tidak sendirian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dan hadirin semuanya yang sudah datang di acara Sumber Job Fair tahun 2024 dengan tema Temukan Karirmu, Raih Masa Depanmu. Terima kasih atas kehadiran para peluang kerja dan perusahaan yang telah berkontribusi pada acara ini. Acara ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk pencari kerja bertemu dengan perusahaan dan mencari peluang bisnis yang menarik. Kemudian untuk talk show kali ini tentunya aku tidak sendirian dengan Bapak Bayu Aryadi Eskom. Beliau merupakan Kepala Badan Penyelenggara
3MI Provinsi Sumatera Barat, alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta Barat tahun 2006, Koordinator Pelaksana Anggaran dan Belanja Pegawai Biro Keuangan dan Umum Sekretaris Utama 2020 sampai 2021. Oh ya, sebelum melanjutkan aku hampir kelupaan untuk perkenalan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Agil Fauzia dari Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Negeri Padang. Tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut dengan meriah pembicara kita kali ini yang sudah sangat luar biasa, Bapak Bayu Aryadi Eskom. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan duduk Bapak. Sebelumnya kita sapa dulu ya Bapak Bayu. Halo Bapak. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Oke. Sepertinya Bapak sudah tidak sabar dan para tamu undangan pun sudah tidak sabar untuk mendengarkan talk show kali ini, yaitu yang bertema tentang peluang kerja ke luar negeri. Oke Bapak, waktu yang diberikan selama 45 menit dan 15 menit untuk sesi tanya jawab kepada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Adi Akil ya namanya ya tadi ya, Agil ya. Terima kasih ya atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis Naker Trans Provinsi Sumatera Barat, Pak Insinyur Nizam Muluk MSI, yang telah memberikan kesempatan kami untuk bisa hadir di acara ini untuk memberikan sharing session terkait dengan peluang kerja ke luar negeri. Begitu pula juga teman-teman panitia dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang telah berkontribusi besar untuk pelaksanaan atau terselenggaranya acara Job Fair tahun 2024 ini yang berada di kampus atau Universitas Negeri Padang. Dan juga untuk teman-teman dari Universitas Negeri Padang ya yang sudah Apa saja, boleh angkat tangannya. 3, 2, 1. Oke, silahkan. Oke, terima kasih. Mic-nya Bang, tolong. Sekali lagi boleh ulang Ismi pertanyaannya. Jadi pertanyaan kita hari ini talk show Job Fair tentang apa saja? Ada 3 ya talk show kita hari ini. Terima kasih, perkenalkan nama saya Ahmad Nafrio dari UNP. Nah, untuk talk show kita hari ini itu sudah kita laksanakan 3 tema talk show gitu kan. Yang pertama itu tadi peluang kerja di luar negeri, kemudian peluang karir di era digital, kemudian tadi yang terakhir tips menghadapi wawancara. Wah, boleh kakak diserahkan hadiahnya. Bener ya Luar jawabannya biasa ya. sekali. Oke, langsung saja penyerahan hadiahnya itu dari Kawana Hotel. Terima kasih Kawana Hotel. Oke, itu ya tadi kayaknya cukup hari ini, cukup kita simpan dulu hadiah-hadiah lainnya yang menarik untuk besok karena kegiatan kita masih berlanjut sampai besok pada tanggal 8 Mei 2024. Iya, jadi nanti boleh kakak abang yang hari ini sudah hadir besok datang lagi di auditorium Universitas Negeri Padang. Karena kita masih ada talk show, Ismi. Iya, besok mulai acaranya pukul 8 pagi. Betul, ya. jam 8 Jadi pagi. besok ada talk show tentang wirausaha zaman now. Kemudian ada talk show persiapan masuk dunia kerja. Talk show BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Dan terakhir nanti kita akan ada kuliah umum bersama dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan tentang peluang dan tantangan pekerjaan di era society. Wow, 4.0. luar biasa. Pastinya besok penutupannya juga dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Negeri Padang. Jadi buat teman-teman semua, kakak abang hari ini
boleh kita lanjut ya melipir ke stand-stand Iya. booth yang ada di sini sampai pukul 5 sore nanti. Iya, sampai sore nanti masih ada standnya, silahkan dikunjungi karena hari ini masih ada kesempatan. Ya, jangan lupa juga kunjungi expo yang ada di depan auditorium Universitas Negeri Padang. Kalau gitu terima kasih, aku Ismi pamit. Aku Aisyah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best.